sementara orang yang disebut sebagai ibu kandung justru menolak gitu. Kalau misalkan nanti Denada sampai ujung tetap tidak mau mengakui gitu, Reza ada mau memaafkan nggak ibunya gitu ketika sampai dikejar sampai mana tetap nggak mau ngaku segala macam sebagai anak tuh ikhlas nggak memaafkan ibu, kenapa? Ya kayak tadi, bagaimanapun dia aku nganggapnya begitu. Tapi ya dalam hati tetap bakti anak kepada ibu kandung gitu. Ada rasa benci nggak sih? Ya. Harus ikhlas. Apa itu yang diajarkan sama ibu juga selama 20 tahun ini? Seperti apa sih yang ditanamkan kepada Reza untuk ya tidak mudah membenci orang, tidak bahkan orang yang tidak mengakui Reza gitu, seperti apa ya, yang pokoknya punya hati yang tulus. Menerima ya tulus, gak boleh benci sama orang dan sebagainya. Langkah kecilku tak pernah kau lihat, tangisku padam oleh pelukan yang lain. Aku tumbuh bukan tanpa cinta, tapi rindu ini diam-diam tinggal. Pengakuan Gofar Hilman di depan Denada. Gue mau pengakuan sama lo nih, Den. Apa? Ketika gue SD, suatu hari ketika saya kelas 6, saya melihat sosok perempuan. Baju ketat, selengean banget di es kelapa depan SDL. Sorry ya, Den, pakai BH hitam, baju ketat banget. Gue bilang gini, gue pengen cepat dewasa. Ternyata pengusaha. Ini dia sosok ayah Reza Banyuwangi, mantan suami Denada, Jakarta. Teka-teki besar yang menyelimuti asal-usul Reza Banyuwangi akhirnya menemui titik terang. Pemuda berusia 24 tahun itu yang sempat mengguncang publik dengan pengakuan sebagai anak yang ditelantarkan oleh penyanyi senior Denada selama 2 dekade itu, kini mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Bukan dari kalangan artis, sosok pria yang disebut-sebut sebagai ayah biologis Reza ternyata adalah seorang pengusaha kelas kakap yang juga merupakan mantan suami Siri Denada di masa lalu. Bagaimana kabar yang mengejutkan ini? Berikut ulasannya dalam news update kita terkini. Pengungkapan identitas ini bagaikan gempa tektonik di jagat hiburan tanah air. Selama ini publik hanya mengetahui silsilah keluarga Denada secara terbatas. Namun kemunculan Reza dan bantuan dari berbagai pihak termasuk mediasi Ustadz Dery Sulaiman dan investigasi tajam dalam sesi khusus bersama Uya Kuya berhasil membongkar identitas sang ayah yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan dan kekayaan. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa terkait info dari Denada dan Reza ya. Ini ada beberapa yang harus kita lihat, yaitu terkait jika mediasi dengan Denada gagal, bakal ada aib yang terungkap katanya gitu guys. Wah, kira-kira aib apa itu ya guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak beritanya guys. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar dan sehat selalu guys ya. Mungkin aku suaranya agak kurang enak karena lagi radang guys. Jadi untuk ngomong aja agak-agak sakit gitu ya. Dan ini aku paksain buat bikin konten guys ya. Ya kita lihat infonya dan kita reaksi bareng-bareng guys ya. Ini awal ada jika mediasi dengan Denada gagal bakal ada aib yang terungkap. Kira-kira aibnya seperti apa? Yuk langsung kita simak guys. Nah, ini ada kata kuasa hukum Reza Rizky Rosano Ronald Armada, guys ya katanya. Hingga kini Denada tidak pernah hadir dalam agenda mediasi, guys, agenda mediasi ya. Nah, sebab jika sudah masuk ke pokok persidangan bakal ada aib yang terungkap katanya gitu, guys. Berarti dia juga sudah siap untuk menanggung resikonya kan, tandasnya gitu guys ya. Denada 3 kali mangkir. Apa nih apple to apple membandingkan wajah asli dari Allah ya. Ini Denada 3 kali mangkir ya.
Waduh. dalam persidangan melawan Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologisnya. Ketidakhadiran Denada dalam 3 kali sidang itu diartikan pihak Ressa Rizky Rosano sebagai bentuk tidak adanya itikat baik. Agak di luar nalar sebenarnya. Ibu yang bukan ibu kandung itu mati-matian menjaga perasaan Ressa, sementara orang yang disebut sebagai ibu kandung justru menolak gitu maksudnya. Tuh guys, ya masih ditolak ya si Ressa ini sama ibunya ya. Kalau misalkan nanti Denada sampai ujung tuh tetap tidak mau mengakui gitu, Ressa mau memaafkan nggak ibunya gitu ketika sampai dikejar sampai mana tetap nggak mau ngaku segala macam. Sebagai anak tuh ikhlas nggak memaafkan ibu. Kenapa? Ya kayak tadi, bagaimanapun dia tetap ya, aku nganggapnya gitu. Oh, dia walaupun ditolak, walaupun tidak diakui, sampai akhir pun dia tetap akan mengakui dia sebagai seorang ibu gitu ya maksudnya guys ya. Ada rasa haru ketika Ressa memanggil Denada dengan sebutan Mbak Dena. Ya aku pengen meluk Mbak Dena itu sama pengen cium kakinya. Kasus Denada makin meluas, DNA makin banyak cerita terkuak ya guys. Ini ada yang bilang ini adalah hasil dari hubungan antara Denada dan Tengku Ryan, katanya sih seperti itu ya kabarnya, tapi wallahu alam ya. Langsung dengan neneknya. Dan mobil itu bukan atas nama Ressa. Mobil itu atas nama adiknya dari Denada. Ketika merasa apa sebetulnya yang paling pantas ya untuk menjadi judul di dalam drama gugatan saya ini ya. Yang paling pantas itu sebetulnya konsepnya membuang anak. Tuh guys, membuang anak ya katanya ya. Polemik internal keluarga selebritis Denada tampak berkembang kian runcing. Pasalnya, semakin banyak saja fakta dan cerita baru yang terkuak seiring berjalannya proses hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tuh guys ya. Saya sebagai anak menantunya dari paman dan bibinya sakit hati ketika ibu saya, ya mertua saya, didatangi polisi dituduh melakukan penggelapan mobil. Itu yang bikin saya jengkel, yang bikin saya marah, yang memotivasi saya untuk mengajukan gugatan ini. Itu cikal bakalnya. Karena keterlambatan membayar cicilan, ya adiknya itu kemudian menyomasi, bahkan mendatangkan polisi ya ke rumahnya mamanya yang sekarang ini mengasuh, sampai mamanya itu hampir sakit dan hampir jatuh pingsan gara-gara dituduh melakukan penggelapan mobil gitu loh. Itu cikal bakal saya mengajukan gugatan yang bikin saya marah. Padahal itu kan anaknya itu yang pakai itu. Nah kenapa kok sekarang mamanya yang diserang? Itu loh. Itu cikal bakal saya mengajukan gugatan yang teman-teman sendiri sebetulnya mungkin kebanyakan baru tahu hari ini gitu loh. Waduh. Frasa apa sebetulnya yang paling pantas ya untuk menjadi judul di dalam drama gugatan saya ini ya. Yang paling pantas itu sebetulnya konsepnya membuang anak. Waduh. Motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini ya. Di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya Denada. Namanya Muhammad. Real mobil yang ibu saya ini nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Begitu. Padahal yang pakai kan Ressa. Begitu kan? Nah kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya nangis. Akhirnya saya ya selaku anak kan dia emosi. Jadi sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya begitu kan begitu. Nah saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini, kenapa kamu ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting kan begitu. Nah semalam itu kita juga sudah podcast dan itu juga sudah saya tuangkan seutuh-utuhnya itu. Jadi insya Allah pertama kali itu sebetulnya motivasi saya itu bukan untuk mencari masalah materi, gitu. Tetapi penghinaan yang sangat menyakitkan bagi saya seorang anak ya, yang dalam hal ini juga profesi saya juga pengacara yang memperjuangkan perlakuan Denada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab, khususnya bagi ibu saya. Itu makanya harus saya kasih pelajaran bagaimana caranya beradab, begitulah.
daripada nanti kena azab itu aja lah. Waduh. Ratih Puspita Dewi, bibi dari Denada buka suara soal gugatannya terhadap sang ponakan. Gugatan ini dilayangkan Ratih karena tak tega melihat Resa, remaja yang tak diakui Denada sebagai anak kandungnya. Diceritakan Ratih, pada 24 tahun lalu, Resa sempat hampir diberikan pada orang lain untuk diasuh. Kasihan saya merasa jatuh hati sendiri-sendiri sama anak ini, tapi Mbok ya ada telepon kayak nanya, "Gimana tante? Resa baik?" "Nggak ada itu. Sakit hati nggak saya?" kata Ratih pada tayangan YouTube Cumi-Cumi. "Selama di Jakarta nanya aja nggak pernah datang. Dari WA aja nggak pernah nanya atau apapun," sambungnya. Ratih masih ingat saat Resa diajak Emilia Contessa untuk keliling kota. "Waktu Mbak Emil nyalon dia di sini, saya di Jakarta, terus dia, Resa, ngomong aku kerja di Bunda dibayar. Bunda itu Mbak Emil. Dibawa ke Jogja ke Malang," tutur Ratih. Soal mobil yang disebut Denada dibelikan untuk Resa juga nyatanya hanya dipinjamkan. "Mobil itu cuma dipinjami bukan dibelikan," tegas Ratih. Diketahui, Denada digugat perdatar 7 miliar oleh anak yang tak diakuinya, Resa Rizky Rosano, melalui Pengadilan Negeri PN Banyuwangi sejak tanggal 28 November 2025. Gugatan tersebut melalui 2 kali proses mediasi karena Denada mangkir dalam persidangan. Waduh, itu dia guys ya, terkait infonya dari Denada ya. Waduh, kalian punya komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar ya. Buat kalian jaga kesehatan guys, ini lagi musim hujan tiap hari, mungkin di kota-kota kalian juga sama ya. Tiap pagi sekarang tuh matahari kadang muncul cuma sebentar, kadang pas menjelang maghrib baru muncul guys, aneh ya, baru bangun tuh matahari. Nah, makanya jaga kesehatan guys, karena lagi musim sakit ya, flu, batuk, termasuk aku ini tenggorokan lagi kurang enak, tapi aku paksain buat konten guys. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.